lanjut lagi ke materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia ini ada yang tahu sistem gerak pada manusia itu apa? Saya Bu. Silahkan Fitri Yanisa. Jadi Bu, menurut saya sistem gerak itu suatu susunan yang membantu manusia untuk bergerak, Bu. Ya betul. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang gerak itu apa? Saya Bu, Silakan Sasa. sistem gerak itu merupakan rangka manusia, Bu. Ya betul. Jadi sebenarnya sistem gerak pada manusia itu adalah sebuah sistem ya yang berperan dalam pergerakan tubuh, di mana di sini terdapat beberapa organ sebagai penyusunnya. Yang pertama ada rangka, yang kedua ada sendi, dan yang ketiga ada otot. Nah, selain itu ada juga materi lain yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang gangguan dan kelainan yang ada pada sistem gerak. Ada juga upaya yang dapat kita lakukan agar kesehatan kita terhindar dari gangguan-gangguan yang ada pada sistem gerak ini. Kita langsung masuk ke organ-organ penyusun rangka atau organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia ya. Yang pertama ada rangka, yang kedua sendi, dan yang ketiga otot. Rangka ini silahkan kalian lihat di bahan ajar kalian. Di sini ada gambar rangka manusia. Ya. Kalian baca di situ ada tulang tengkorak, ada tulang selangka, ada tulang lengan, ada tulang betis ya. Nah, dari yang bisa kalian lihat di sini, kalian dapat simpulkan bahwa apa sih rangka itu sebenarnya? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi rangka itu adalah susunan-susunan tulang yang saling berhubungan. Ya, betul. Jadi rangka itu merupakan alat gerak pasif ya. Alat gerak pasif yang tersusun atas 206 tulang yang saling berhubungan. Nah, jadi dari sebanyak tulang ini, beberapa tulang di sini, tulang ini memberikan fungsi ya. Ada fungsinya dia di dalam organ tubuh kita ini ya. Salah satu fungsi utama rangka bagi tubuh manusia yaitu satu, memberikan bentuk tubuh. Nah, jadi kita itu kalau ada rangka, jadi kita bisa membedakan dia adalah di sini tangan, kalau ini adalah tangan, kalau di sini ada kaki gitu ya. Di sini ada kepala. Nah, yang kedua itu bisa melindungi organ dalam. Kan di sini ada tulang rusuk sehingga jika terbentur dan tidak langsung kena ke organ dalam kita gitu. Ada yang melindungi. Selanjutnya ada tempat menempelnya otot. Nah, tempat menempelnya otot. Otot ini adalah gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang ya. Selanjutnya jenis tulang tertentu ya, seperti tulang paha itu juga bisa berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah di sini dibentuk di bagian sum tulang. Itu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Nah, tulang ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dibedakan menjadi 4 jenis. Ada yang tahu apa saja jenis-jenisnya? Saya Bu. Apa? Ada tulang panjang. Lanjut. Tulang pipi. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Apa? Tulang pendek dan tulang tak beratang. Iya, betul sekali. Nah, tulang-tulang ini yang pertama tulang panjang. Tulang panjang itu tulang yang berbentuk tabung dan umumnya berongga. Sedangkan tulang pipi itu tulang yang tersusun atas 2 lempeng tulang.
kompak, dan tulang spons. Nah, di dalamnya itu terdapat susun tulang. Jadi di dalam tulang pipi inilah sel darah tadi dibentuk ya. Dan yang ketiga itu ada tulang pendek. Tulang pendek ini tulang yang berbentuk kubus, bulat, atau seperti paku. Contohnya itu tulang pendek, yaitu tulang pergelangan dan telapak tangan dan kaki. Di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke sendi. Nah, sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, dengan adanya sendi ini, tulang-tulang yang ada di tubuh kita ini bisa berhubungan ya, bisa tersambung dan dapat digerakkan. Berdasarkan sedikitnya gerakan, sendi itu dibagi menjadi 3 macam. Ada senartrosis, ada amfiartrosis, dan ada diartrosis. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Jadi sinartrosis ini biasanya terletak di bagian tulang tengkorak ya. Sendi ini tidak bisa bergerak. Jadi tidak mungkin di sendi ini terjadi pergerakan. Itu yang menjadi jadi pembeda dari yang lain ya. Sangat jelas kalau sendi mati ini dia tidak bisa digerakkan. Terus yang selanjutnya ada amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini persendian yang memungkinkan untuk terjadi sedikit gerakan. Nah, ini ada gerakan namun tidak banyak, hanya sedikit. Gerakannya itu terbatas. Contohnya itu seperti sendi antar ruas tulang belakang. Selanjutnya ada sendi diartrosis. Nah, sendi diartrosis ini adalah sendi yang memungkinkan untuk terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Nah, diartrosis ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi ya. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi putar, ada juga sendi pelana. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di bahan ajar ya. Di sini ada macam-macam sendi manusia dan ada letak-letaknya juga ya. Bisa dilihat dari situ. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang otot. Nah, sekarang kita masuk ke otot. Otot itu adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot. Jadi jaringan otot ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama ada otot rangka atau otot lurik. Nah, otot ini sel-selnya berbentuk memanjang dan mempunyai garis gelap terang yang merupakan sejenis protein. Otot rangka juga disebut sebagai otot lurik. Nah, contohnya itu ada pada otot lengan dan otot dada atau juga otot leher. Sekarang ada yang bisa menggambarkan ke depan contoh dari otot lurik atau otot rangka. Silakan maju ke depan. Oke. Dulu ya.
ini adalah inti. Ini adalah inti. Otot polos ini berbentuk seperti gelondong-gelondong seperti ini. Dan masing-masingnya itu ada intinya di bagian tengah. Berbeda dengan otot lurik. Otot lurik ini intinya bukan di tengah tapi di samping-samping. Nah, selanjutnya ada lagi yang terakhir itu ada otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang sel-selnya ini berbentuk memanjang dengan inti yang terletak di tengah dan biasanya terdapat garis gelap terang. Contoh otot jantung ini adalah seperti nanti Ibu gambarkan dulu ya. Jadi otot jantung ini intinya di tengah-tengah sini dan bentuknya itu seperti jaring-jaring ya. Di sini begini. Nah, otot jantung ini sesuai dengan namanya, biasanya otot jantung ini terletak di dekat jantung manusia. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah gangguan yang ada pada sistem gerak pada manusia. Kalian lihat di bahan aja. Ada beberapa gambar di sini ya tentang gangguan yang ada pada sistem gerak pada manusia. Nah, yang pertama ini ada gambar tulang yang patah. Nah, di sini namanya fraktura. Biasanya patah tulang ini terjadi karena benturan yang sangat keras. Apa kalian pernah lihat teman kalian misalnya yang kecelakaan motor ya? Ada yang tulangnya patah. Nah, itu namanya fraktura. Fraktura ini kondisi di mana terputusnya keutuhan susunan tulang pada tubuh manusia. Sedangkan kalau yang di sebelah sini ya, nah yang kotak nomor 3 itu retak tulang atau fisura. Nah, berbeda antara fraktura dan fisura. Bedanya jika fisura ini bisa disembuhkan, bisa disambungkan kembali. Nah, jika ini sulit biasanya, bahkan tidak bisa disambung lagi. Dan yang selanjutnya itu ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini gangguan yang terjadi karena kekurangan kalsium sehingga tulang akan menjadi rapuh dan keropos sehingga mudah patah. Selanjutnya di gambar berikutnya yang di bawah itu ada lordosis. Nah, lordosis ini adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Sedangkan yang di sampingnya lagi itu yang ini ada skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ya. Ini tulang belakangnya melengkung ke arah samping. Kalau yang lordosis tadi ke depan, maka yang ini ke samping. Nah, yang selanjutnya ini ada kifosis. Ini juga berbeda. Kifosis ini kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah dada atau ke arah belakang. Nah, jadi ini semua adalah gangguan-gangguan yang biasanya
berjemur dengan sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi itu juga sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Selanjutnya bisa memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi jangan terlalu berlebihan bekerjanya, itu harus tahu kalau udah merasa capek itu istirahat. Nanti kalau enggak itu juga baik untuk tubuh kita. Selanjutnya menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, biasanya sikap tubuh yang salah ini bisa mengakibatkan gangguan yang kita sebutkan yang 3 terakhir. Ada yang tulang belakangnya melengkung ke samping, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, ini biasanya terjadi karena kebiasaan duduk kalian yang salah. Jadi, sebisa mungkin kalian membiasakan duduk itu dengan benar. Karena jika kalian duduk dengan salah, itu akan menjadi pemicu gangguan-gangguan itu muncul pada diri kalian. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apa masih ada yang kurang jelas? Dipersilakan untuk bertanya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum ditutup, ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Silakan Anissa untuk menyimpulkan. Kesimpulan dari materi hari ini Bu, pada sistem gerak merupakan sistem yang berperan dalam pergerakan tubuh dan tersusun dalam beberapa organ. Kemudian di dalam organ itu penyusunnya ada 3, yaitu rangka, sendi, dan otot. Kemudian pada gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia, yang pertama itu ada fraktura, ada osteoporosis, dan ada lordosis dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia, yaitu meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan, berjemur pada sinar matahari pagi, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan dong. Sebelum kita selesaikan materi kita, Ibu punya kuis ya. Nah, kuis ini kalau nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jawab ini bisa menambah nilai kalian. Ini Ibu buat untuk menambah nilai harian kalian ya. Bagi ada yang bersedia silahkan maju ke depan. Ada yang berani? Kalian ambil salah satu kartu yang Ibu pegang. Di dalam ini ada pertanyaan. Nah, kalau kalian bisa menjawab, maka Ibu akan kasih nilai lebih untuk kalian. Jika kalian ternyata lupa atau nggak tahu, nanti bisa dibantu oleh temannya. Nanti nilainya dibagi ya. Tentu saja. Oke, silakan maju ke depan. Ayo silakan. Bacakan soalnya dan langsung jawab ya. Sebutkan minimal 3 macam kelainan gangguan pada sistem gerak. Nah, ayo apa saja? Ada lordosis Bu. Ya, bagus. Apa lagi? Osteoporosis. Ya, betul. Ada lagi? Ada yang bisa membantu temannya? Saya Bu. Oke, dia silakan dibantu. Satu aja Bu. Ya, boleh. Riketsia Bu, atau kekurangan kalsium. Bisa. Terima kasih ya. Silakan duduk. Ya, ini tidak dikerjakan lagi. Oke, lanjut. Ibu akan siapa? Ini Ibu sediakan untuk 3 orang aja ya. 3 pertanyaan maksudnya. Berarti 2 lagi. Tanya siapa lagi? Saya Bu. Silakan maju aja. Sebutkan perbedaan otot lurik dan otot polos.
Ya. Nah, kalau otot lurik itu berada di rangka, bentuknya berlurik-lurik, intinya lonjong, berada di tepi. Ya. Sedangkan otot polos itu berbentuk gelondong dengan ujung yang lancip, intinya bulat, berada di tengah. Iya, betul sekali. Oke, soal yang terakhir, silakan maju ke depan. Saya Bu. Iya. Silakan disebutkan soalnya. Soalnya, sebutkan organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada rangka, Ya. setelah itu ada sendi, Iya, betul. Satu lagi. sir, otot. Oke. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut lagi pembelajaran minggu depan. Untuk tugas nanti Ibu share di grup WhatsApp ya, dikumpul minggu depan. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita menutup, sebaiknya kita berdoa lebih dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Baik, Bu. Ya, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.